Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiqatul Hayati dengan NIM 2002937 akan mempresentasikan materi struktur aljabar dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Handes Hendra Syarifuddin, MS IPHD. Di sini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian grup dan sifat-sifat grup. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian grup. Suatu grup di mana grup itu dinotasikan dengan G, operasi bintang, adalah himpunan tak kosong G terhadap sebuah operasi binar bintang yang memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama yaitu bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga memiliki elemen identitas, yang keempat memiliki inverse. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maksud dari syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Untuk yang pertama yaitu bersifat tertutup. Misalkan untuk setiap A dan B elemen G, maka akan berlaku A bintang B adalah elemen di G. Untuk syarat yang kedua, yaitu bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C adalah elemen G, maka akan berlaku A bintang B bintang C akan sama dengan A bintang B bintang C. Nah, untuk syarat yang ketiga, yaitu memiliki elemen identitas. Di mana elemen identitas ini dilambangkan dengan E kecil. E ini elemen dari G, sehingga E bintang A akan sama dengan A bintang E akan sama dengan A itu sendiri, di mana untuk setiap A elemen di G. Nah, untuk syarat yang keempat, yaitu memiliki inverse. Nah, untuk setiap A elemen G, terdapat A inverse elemen G. Dengan sifat, yaitu A inverse ini dioperasikan bintang dengan A akan sama dengan A bintang A inverse akan sama dengan elemen identitasnya. Nah, jika suatu himpunan tidak memenuhi keempat syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka himpunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah grup. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh dari grup itu sendiri. Nah, di sini misalkan Z adalah bilangan bulat, apakah himpunan bilangan bulat Z itu terhadap operasi penjumlahan adalah sebuah grup? Tadi telah dijelaskan bahwa sebuah himpunan dikatakan sebagai sebuah grup jika memenuhi keempat syarat yang telah disebutkan. Yang pertama yaitu bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga memiliki elemen identitas, dan yang keempat yaitu memiliki inverse. Kita masuk ke syarat yang pertama yaitu bersifat tertutup. Kita tahu bahwa misalkan A dan B ini adalah bilangan bulat, maka setiap bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga, sehingga untuk syarat yang pertama bersifat tertutup terpenuhi. Untuk syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan bilangan bulat, maka operasi penjumlahan pada bilangan bulat ini akan bersifat asosiatif, karena A ditambah B ditambah dengan C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Sehingga untuk syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga yaitu terdapat sebuah elemen identitas penjumlahan pada Z. Di sini, elemen identitas pada operasi penjumlahan di Z adalah 0. Karena 0 jika ditambahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Sehingga untuk syarat yang ketiga yaitu memiliki elemen identitas terpenuhi. Untuk syarat yang keempat, yaitu memiliki inverse. Setiap elemen pada bilangan bulat memiliki inverse pada operasi penjumlahan, karena untuk setiap A elemen Z, maka akan selalu ada inverse dari A elemen Z. Jadi, karena syarat 1, 2, 3, dan 4 terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini, apakah himpunan bilangan bulat modulo 4, di mana beranggotakan 0, 1, 2, dan 3, terhadap operasi penjumlahan modulo 4 adalah sebuah grup? Sama seperti soal sebelumnya, kita akan membuktikan bahwa himpunan ini merupakan sebuah grup atau tidaknya dengan 4 syarat dipenuhinya atau tidak. Yang pertama yaitu bersifat tertutup. Nah, perhatikan tabel Cayley di sebelah kiri saya, di sebelah kiri slide. Ini merupakan tabel Cayley operasi penjumlahan pada modulo 4. Kita tahu bahwa
bilangan bulat modulo 4 jika dioperasikan penjumlahan modulo 4 akan menghasilkan bilangan bulat yang berada pada modulo 4 juga. Nah, misalkan 1 dioperasikan penjumlahan dengan modulo 41, modulo 1 akan menghasilkan 2. Nah, 2 ini juga merupakan himpunan di Z4. Sehingga untuk syarat yang pertama yaitu bersifat tertutup dipenuhi. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Operasi penjumlahan dengan modulo 4 akan bersifat asosiatif dan sehingga menghasilkan bilangan yang berada pada modulo 4 juga. Sehingga untuk syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif dipenuhi. Untuk syarat yang ketiga yaitu memiliki elemen identitas. Kita tahu bahwa elemen identitas pada bilangan bulat modulo 4 adalah 0. Karena 0 juga merupakan bilangan bulat modulo 4, maka untuk syarat ketiga yaitu memiliki elemen identitas terpenuhi. Misalkan 3 dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan 3 juga. 3 ini juga merupakan himpunan dari Z4, sehingga terbukti bahwa 0 ini merupakan identitas pada himpunan bilangan bulat modulo 4. Nah, syarat yang keempat yaitu setiap elemen memiliki inverse. Inverse pada operasi penjumlahan bilangan bulat adalah misalkan 2, inverse-nya adalah negatif 2. Nah, 2 dijumlahkan dengan negatif 2 akan menghasilkan 0. Nah, 0 ini merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat modulo 4. Sehingga terbukti bahwa setiap elemen memiliki inverse. Nah, karena syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat dipenuhi, maka himpunan Z4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4 terbukti merupakan sebuah grup. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Apakah himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian biasa adalah sebuah grup? Sama halnya seperti soal sebelumnya, kita harus membuktikan bahwa himpunan ini apakah memenuhi syarat yang 4 tadi. Nah, yang pertama yaitu bersifat tertutup. Kita tahu bahwa bilangan bulat jika dikalikan dengan bilangan bulat juga akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sehingga untuk syarat yang pertama yaitu bersifat tertutup dipenuhi. Untuk syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Nah, di sini kita misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka untuk operasi perkalian, A dikali B dikalikan dengan C akan sama dengan A kali B dikalikan dengan C. Sehingga untuk syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif dipenuhi. Untuk syarat yang ketiga yaitu memiliki identitas. Elemen identitas pada bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian adalah 1. Kita contohkan bilangan bulat 2. 2 dikalikan dengan 1 akan sama dengan 1 dikalikan 2 akan sama dengan 2 itu sendiri. Sehingga pada bilangan bulat operasi perkalian biasa terdapat elemen identitasnya yaitu 1. Sehingga syarat yang ketiga yaitu memiliki elemen identitas terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke syarat yang keempat yaitu setiap elemen apakah memiliki inverse atau tidak. Di sini kita akan membuktikan dengan sebuah kontradiksi. Kita tahu bahwa 2 adalah elemen dari bilangan bulat. Namun inverse dari 2 adalah setengah. Namun setengah ini bukan merupakan himpunan dari bilangan bulat, melainkan himpunan dari bilangan pecahan. Sehingga untuk syarat yang keempat yaitu memiliki inverse tidak dipenuhi. Karena tidak semua syarat dari syarat sebuah grup dipenuhi oleh himpunan bulat Z, himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian biasa ini, sehingga himpunan ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah grup. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari grup.
Nah, untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua yaitu mengenai hukum kanselasi kiri dan hukum kanselasi kanan. Untuk hukum kanselasi kiri berlaku jika A bintang X akan sama dengan A bintang Y, maka X tadi akan sama dengan Y. Sebaliknya, untuk hukum kanselasi kanan, jika X bintang A sama dengan Y bintang A, maka X ini akan sama juga dengan Y. Nah, untuk pembuktian kanselasi kiri ini, kita misalkan A bintang X sama dengan A bintang Y, dengan A, X, dan Y ini adalah elemen di G. Nah, karena G ini adalah sebuah grup, maka akan terdapat A inverse elemen G, sehingga A dikalikan A inverse ini akan sama dengan elemen identitasnya. Sehingga diperoleh A bintang X sama dengan A bintang Y, diperoleh A inverse bintang A bintang X sama dengan A inverse bintang A bintang Y. Diperoleh A inverse bintang A bintang X sama dengan A inverse bintang A bintang Y. Karena A bintang A inverse sama dengan E, maka diperoleh A inverse X sama dengan E. Maka diperoleh X bintang X sama dengan E bintang Y. Sehingga dapat dibuktikan bahwa X sama dengan Y. Begitu pula dengan hukum kanselasi kanan. Kemudian, untuk sifat yang ketiga, yaitu unsur identitas di G adalah tunggal. Maksudnya adalah hanya ada satu unsur identitas di G ini. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan terdapat X1 dan X2 elemen di G, sehingga A bintang X1 sama dengan B dan A bintang X2 sama dengan B, maka akan diperoleh A bintang X1 sama dengan A bintang X2. Maka X1 ini juga akan sama juga dengan X2. Nah, misalkan lagi terdapat Y1 dan Y2 adalah elemen di G, sehingga Y1 bintang A ini akan sama dengan B, dan Y2 bintang A juga akan sama dengan B. Diperoleh Y1 bintang A sama dengan Y2 bintang A. Maka diperoleh juga Y1 sama dengan Y2. Nah, jadi terbukti bahwa X dan Y itu tunggal, atau dapat dengan kata lain, hanya ada satu unsur identitas di G. Selanjutnya, untuk sifat yang keempat, yaitu inverse di G tunggal. Maksudnya di sini adalah hanya ada satu inverse di G. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan A aksen dan A aksen masing-masing inverse dari A, sehingga A dikali A bintang A aksen ini akan sama dengan E, dan A bintang A aksen ini juga akan sama dengan E, maka A aksen sama dengan E bintang A aksen sama dengan A aksen bintang A sama dengan A aksen bintang A aksen sama dengan A aksen bintang E. Akan sama dengan A aksen. Nah, karena A aksen sama dengan A aksen, maka dapat disimpulkan bahwa inverse di G adalah tunggal, atau inverse hanya ada satu inverse di G. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kelima, di mana untuk setiap A elemen G akan berlaku A inverse diinverskan akan sama juga dengan A itu sendiri. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan E ini adalah unsur identitas di G. Maka untuk setiap A di G akan berlaku A bintang inverse A sama dengan E. Jadi terbukti bahwa A inverse diinverskan akan sama dengan A. Nah, untuk sifat yang keenam, yaitu untuk setiap A dan B elemen G akan berlaku A bintang B inverse sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Nah, untuk membuktikan ini, cukup ditunjukkan A bintang B inverse bintang A inverse akan sama dengan unsur identitasnya. Nah, dengan A dan B ini adalah elemen di G. A bintang B inverse bintang A inverse akan sama dengan A bintang B inverse bintang A inverse. Karena B bintang B inverse ini sama dengan E, maka diperoleh
A bintang E bintang A inverse sama dengan A bintang A inverse akan sama dengan E. Sehingga terbukti bahwa A bintang B inverse sama dengan B inverse bintang A inverse. Selanjutnya, kita masuk ke sifat yang ketujuh, yaitu jika ada A dan B elemen G, maka ada tunggal X dan Y, sehingga A dikali X sama dengan B, dan Y dikali A sama dengan B. Nah, untuk pembuktiannya, kita ambil misalkan X adalah A inverse dikali B, dan Y adalah B inverse dikali dan Y adalah B bintang A inverse. Nah, jelas bahwa X dan Y ini merupakan elemen G. Diperoleh A bintang X sama dengan A bintang A inverse bintang B sama dengan A bintang A inverse bintang B sama dengan E bintang B sama dengan B. Begitu juga dengan Y bintang A akan sama dengan B bintang A inverse bintang A sama dengan B bintang A inverse bintang A sama dengan B bintang E. Karena B dikalikan elemen identitas akan sama juga dengan B. Sehingga diperoleh bahwa A bintang X ini sama dengan B, itu juga dengan Y bintang A ini sama dengan B. Mempunyai masing-masing solusi, yaitu X sama dengan A bintang A inverse bintang B, dan Y sama dengan B bintang A inverse. Sehingga untuk sifat 7 ini terbukti. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.